Oke guys, terima kasih masih setia bersama channel Adehir. Di kesempatan kali ini gue mau ngebahas salah satu motor entry levelnya Yamaha ya. Ini depan gue ada motor Yamaha Gear 125. Ini cc nya 125 ya guys ya. Karena Yamaha itu sekarang udah nggak keluarin Matic 110 cc. Terakhir ngeluarin Matic 110 cc itu di Mio series ya. Nah ini sekarang mesinnya berkapasitas 125. Nah ini tuh sebenarnya di Gear ini keluar untuk menyaingi Beat. Cuman ya tetap aja lah ya, brand Honda itu udah menang nama, susah untuk digeser. Nah tapi ini tadi impresi gue yang gue rasain pakai ini adalah, oh ini ada bangkai ular ya. Ular mati, kodok mati. Udah. Ini gue juga berada di perumahan ya, yang masih sawah-sawah. Jadi gue mesti waspada takut ada ular. Oke, lanjut ke pembahasan ya. Nah, Mio Gear ini tadi berkapasitas 125 cc dan ingin menandingi Beat ya, tapi tetap susah. Tapi yang gue rasain ini pakai motor ini ya lumayan ya. Untuk riding positionnya itu, nah ini kakinya ini nggak mentok deck ya. Riding posisinya tuh ya mirip-mirip address lah ya, nyamannya ya, tapi lebih nyamanan address. Tapi dari sisi jok ini lebih empuk ya daripada address. Yamaha itu terkenalnya joknya busanya empuk-empuk. Tapi yang sangat gue sayangkan ini shocknya ya. Shocknya ini yang gue rasa keras ya, depan belakang shocknya keras. Terus shock depannya mainnya pendek, nggak terlalu panjang. Jadi kayak berasa mentok jedak-jedak ya. Padahal ini motor kilometernya baru 21.000 ya, mau ke 22.000 ya. Nah ini untuk desain lampu belakangnya. Untuk lampu belakangnya ini kayak kepotong ya. Tuh. Ini mungkin banyak pertimbangan orang yang mau ngambil Gear itu nggak jadi. Ya mungkin karena desain lampu belakang ya. Ya cuma kalau kayak gitu kan urusannya selera ya. Tapi yang gue rasa ini juga spakbor agak miring ya. Tuh, miring ke kanan dikit ya. Ini motor teman gue ya guys ya. Plat Cirebon ini. Oke. Nah ini Matic 125 tapi dia masih pakai pendinginan kipas. Tapi aman ya, nggak bakal overheat ya. Sudah dirancang sama insinyurnya. Untuk kapasitas bensinnya itu kita buka dulu guys ya. Pembukaannya itu di, oke, pencet ke kiri. Nah ini banyak alat-alat ya. Ini kapasitas bagasinya 18 liter. Mirip-mirip Vario ya. Vario itu sama 18 liter. Nah, kapasitas tangki bensinnya ini BBM-nya 4,2 liter. Masih besaran address ya. Kalau address 5,2 liter, bagasinya address juga 20,5 liter. Nah, untuk sistem perlampuan itu depannya sudah menggunakan LED ya. Ini kita nyalakan dulu. Nah, ini depannya LED. Lampu jauhnya, nah, lampu jauhnya yang bawah ya. Oke. Nah untuk rem depan ini menurut gua ya pakem ya ketimbang address dan juga Beat. Kalau Yamaha tuh terkenalnya selain busa empuk, remnya juga pakem-pakem ya. Ini gua akuin remnya mantep nih. Ditoel dikit langsung ya. Cuma nggak tahu nanti komputernya jadi awet apa enggak. Dan apalagi yang dibahas ya. Untuk material body sih ya cukup tebal sih ya. Setidaknya di atas Beat ya kualitasnya ya. Bodinya juga rapet. Oke lah, nggak goyang bodinya. Ya ini cuma lumayan goyang ya. Cuma ya motor-motor sekarang apa sih yang diharapin? Yuk. Ini nggak tahu goyang, tapi kayaknya nggak pernah jatuh ya. Apa emang kayak gini ya? Ya untuk kualitas sih kayak Suzuki masih di atas Yamaha ya. Tapi sayangnya Suzuki tuh kalau fitur sama desain tuh kurang. Jadi habis ini gue mau ngetes impresinya itu bagaimana ya guys ya. Coba cek kualitasnya, kualitas. Oh ya, spakbor juga nggak sekokoh address ya. Untuk speedometernya masih menggunakan kabel, sama kayak address. Cuman nih shocknya kayak udah bocor ya sile ya. Nah untuk tampilan speedometernya itu masih full analog. Jadi speedonya analog. Ampere bensinnya juga masih analog. Oke, setelah ini kita tester ya.
Oh ya, sebelum gue tester, di sini ada laci penyimpanan. Ini bisa muat air mineral 650 ml dan juga ada soket USB-nya ya. Oke, setelah ini kita tester ya guys ya. Nah, untuk starternya ini sudah pakai ACG ya, mirip kayak Beat. Nggak kayak Adres sama Next 2 itu. Starternya masih bisa bangunin orang 1 RT ya, bertakdor ya. Ini starternya halus ACG, cuman sayangnya kalau ACG-nya kena ini di bagian magnetnya itu, magnet spoolnya itu mahal ya. Oke. Aduh, nih tarikan awal CVT-nya geter. Nggak tahu getaran dari kampas ke mangkoknya atau di fan bele ya. Ya cuman setahu gue hasil Yamaha gitu. Motor Yamaha tuh rata-rata tarikan awal geter ya, walaupun udah diservis, udah bawaan lahir. Tapi 0 ke 20 nya itu enak ya, di gasnya dibuka dikit langsung jalan, nggak kayak Adres sama Next 2 itu gasnya dibuka dikit aja masih ngeden, perlu RPM yang lebih tinggi buat maju. Nah, ini yang seperti gue bilang tadi, shock breakernya ini rata-rata sih motor Yamaha shock breakernya nggak ada yang enak ya, keras. Jadi dia mungkin ya ngejar stabil. Kalau untuk kestabilan, kalau shock keras itu oke buat ngelibas tikungan. Tapi kalau untuk kenyamanan di jalan-jalan seperti ini yang nggak rata, ini kurang ya, bisa bikin sakit pinggang. Nah, ini yang seperti gue bilang, posisi kakinya nih ya nyaman, tepukannya nggak jauh ya sama dashboard depannya. Nih, sama dashboard depannya jauh, nggak mentok. Oke, sekarang kita muter aja dulu, nanti kita tester tarikannya kayak gimana. Tarikan tengah sampai atasan ya. Tuh, rem depannya pakem ya. Cuma kalau untuk rem belakang masih tromol, jadi nggak bisa diharapkan. Sama-sama kurang pakem kalau rem tromol ya. Nah, ini 0 sampai 20 nya oke, cuman 20 ke 40 atau ke 60 nya itu ngegantung ya, atau kayak agak-agak ngempos. Kayak Adres ya, agak-agak berat ya. Cuma nggak sengempos Beat, Scoopy, mesin KOJ. Kalau itu mah parah ngemposnya karena dicari irit. Kalau ini, nah tuh dari 20 ke 60 nya berat, mirip-mirip Adres. Cuman nih tadi gue udah ngetes di Pantura, ini ngebut atasannya sih lumayan ya, 80, 90, bahkan mau 100 ya, mirip-mirip Adres standar lah ya. Tapi ingat, ini cc nya 125. Kalau Adres itu cuma 113 cc. Kalau Adres Next 2 itu atasannya nggak usah ditanya, itu gacor ya, cuman tarikan awalnya emang lemot. Tapi kalau impresi gear 125 ini 0 sampai 20 nya enak, cuman 20 sampai 60 nya itu agak loyo. Nah, tapi dari 60 ke 80 bahkan ke 90 itu ngisi terus ya. Untuk konsumsi BBM-nya ini kalau gua rasa sih mirip-mirip Adres ya. Di 1:45, 1:50. Tapi ngasih kalah sama Beat. Kalau Beat itu konsumsi BBM-nya bisa 1:60 ya. Ya wajar aja sih, mesinnya dicekek, dibikin irit jadi tenaganya ngempos. Kalau ini kan mesinnya ya sedikit powerful. Nah, tuh berasa tuh shocknya tuh. Nah, jadi tapi untuk mesinnya ini kalau udah di tengah sampai atas itu halus ya. Cuman tarikan awalnya aja itu CVT-nya berasa geter. Tapi kalau udah masuk putaran menengah ke atas itu udah halus. Cuman emang Yamaha itu mesinnya terkenal ngorok ya. Ini suara ngoroknya parah nih. Ya Adres pun ngorok suara mesinnya, tapi nggak terlalu kenceng. Kalau Honda malah nggak terlalu ngorok. Ya walaupun sebagian ada yang ngorok juga sih. Nah, ini ada fitur lampu hazard ya. Ini bawaan pabrik. Fitur hazard itu sebenarnya nggak penting-penting banget, harusnya nggak usah dibenamkan ya di motor-motor komersil ya. Nanti disalahgunakan. Oke, nah ini joknya sih gue rasa empuk. Cuman ya jok empuk kalau shocknya keras ya sama aja bohong. Oke, jadi impresi gue sebagai pengguna Adres yang nyobain gear, ini keunggulan gear di tarikan ya. Tarikan awal oke. Kalau tarikan awal oke, biasanya sih buat nanjak-nanjak juga oke. Ya wajar aja cc 125. Kalau untuk konsumsi bensinnya itu 11-12 sama Adres. Nah, untuk riding posisinya juga ya lumayan nyaman, tapi masih lebih nyaman Adres. Begitupun getaran mesinnya dan getaran CVT. Tapi kalau untuk durability gue masih megang Adres gue ya, karena siapa sih yang nggak kenal Suzuki untuk durabilitasnya. Oke, jadi saran gue kalau mau ngambil Matic 125, gear ini cukup oke ya.
Oke, jadi sampai sini aja channel penjelasan gue kali ini. Terima kasih, like, komen, dan subscribe-nya guys ya.